Ya, sekarang apa keburukannya kalau kita tidak move on? Ya, otak manusia disambungkan oleh badan itu dengan sistem saraf. Ya, sistem saraf ini saya berkali-kali pernah cerita, itu kerjanya kayak kabel listrik atau kabel telepon. Ya, dia ini otak ini langsung tersambung dengan otak reptil, mamalia juga di sini. Jadi kalau ibu sedih, dia turun ke bawah, sedih. Dia bilang sama badan, sedih. Maka gerakan kita sedih, nangis, tunduk. Kenapa? Karena perintah dari atas. Paham ya? Boleh sedih, boleh. Tapi kalau ibu lama-lama, dia masuk ke organ tubuh, nanti sakit. Itu namanya psikosomatis. Somanya, badannya sakit karena psikisnya, ya, emosinya. Memang nampaknya kita repot naikkan level. Iya, kenapa? Supaya kita sehat. Ya, ibu takut. Sekarang banyak narkoba, LGBT, tawuran, takut kan? Tapi kalau ibu takut, anak nggak apa-apa, ibu yang asma. Anak yang kenapa-napa kita yang bengek. Anak yang kenapa-napa kita yang pingsan. Kenapa? Terlalu ketakutan. Ibu sama saya pasti lebih takut saya. Kenapa? Saya setiap hari lihat orang kena narkoba. Apa nggak takut tuh? 3 tahun terakhir saya setiap hari lihat juga anak yang kena LGBT. Apa nggak takut tuh? Cuman saya tahu ilmu ini. Kalau saya selalu takut, bahaya. Awal-awal dulu saya belum tahu tuh, tahun 98 ngurus anak narkoba, ya, dia nggak apa-apa, saya sakit. Kenapa? Terlalu khawatir. Nanti dia kabur, nanti dia pergi, nanti dia loncat. Memang boleh takut, tapi nggak boleh terlalu ekstrim. Kenapa? Berbahaya dengan badan kita. Makanya kalau yang supresif, gayanya kan gitu kan? Lagi marah, ya nggak apa-apa. Nah, makin dalam itu masih masuk dalam tubuh tuh. Makanya dia sakit. Kalau orang yang ekspresif belum sempat masuk ke badan sini, baru di otaknya marah, dia langsung keluar lewat mulut. Lagi ngantri di mau nonton Gundala, siapa suka nonton ya? Mau ngantri, ada yang nyalip, marah kan kita, lah, lagi nih. Makanya orang itu sehat, marahnya nggak turun ke bawah, baru di leher keluar lewat mulut. Cuma nggak sehat orang lingkungan, bisa habis itu langgar itu. Paham ibu? Jadi yang diminta apa? Bagus untuk diri, bagus untuk lingkungan. Caranya apa itu kan? Ngaku cepat-cepat, ya Allah saya kesel banget sama orang ini. Astagfirullahaladzim. Jadi belum sempat dia masuk ke badan, ibu sudah keluarkan lewat istighfar. Astagfirullahaladzim. Bu Aisyah boleh negur nggak? Boleh. Bagaimana? Ibu lewati dulu teknik releasing tadi. Akan beda negurnya. Kalau ibu ekspresif negur, itu gak enak banget, orang tersinggung. Tapi kalau ibu sudah merilis baru menegur, orang tersentuh. Pilih tersinggung apa tersentuh? Sebetulnya hakikatnya sama ya, sama-sama kena. Tersinggung kena gak ini? Tersentuh kena gak? Cuman goyangannya lebih berat kalau tersinggung. Kalau tersentuh lebih. Jadi kalau ibu mau tegur ada orang lewat, ya, lagi ibu ngantri panjang, ada orang lewat, ibu ngantri di rumah makan Padang, ada orang lewat nyalip, marah kan? Dalam hati itu udah marah, Bu, di belakang ibu kita ngantri, cantik gak? Nangkep juga gak? Karena memang harus ditegur. Soalnya dia harus ditegur. Kenapa? Dia melakukan kesalahan. Beda kalau supresif, dilewatin. Dia nggak tahu salah bahwa dia nyalip. Ekspresif, enak juga sih. Dia nggak sakit, cuma orang tersinggung. Hei. Kamunya ada ya? Tersinggung. Tapi kalau ibu, bunda di belakangnya tersentuh dia. Oh iya maaf. Ini antrian ya? Oh.
dengan buang angin atau kentut ya. Sama-sama tugas juga. Ada orang kentut karena nggak enak sama lingkungan, dia tahan. Lingkungan baik, dia murus. Kan nggak enak kan? Dia tahan karena nggak enak sama lingkungan. Ada orang kentutnya ekspresif, baru merasa kuat. Orang marah, dia enak, lega. Orang masuk maka kentutlah dengan rilis. Ibu terasa mau kentut, ibu mengaku, ya Allah mau kentut. Keluarkannya harus tempat yang berbeda. Punten maaf. Kalau ibu malu ke toilet pura-pura ada telepon apa? Ya, di tempatnya ibu. Sama kita mau kesel sama orang, saat itu belum sempat ngerilis, di rumah ibu rilis. Karena nggak sempat. Ya, tapi untungnya kalau yang nyebelin kita orang lain itu istighfar 1 kali beres. Biasanya yang membuat kesal kita kalau orang terlalu dekat itu istighfarnya lebih lama. Ya, paham ya, Bu? Ingat, waktu itu saya juga pernah cerita barangkali, tapi ulang dulu nggak apa-apa. Laki-laki atau suami kalau lagi bawa kita di mobil, kemudian mobilnya disalip, semua laki-laki pasti marah. Dan lebih marah kalau istrinya belain orang itu. Kasih suami gitu kan, ih, itu orang gak ada matanya. Kita malah belain. Udahlah mas, kasihan dia. Udah marah. Karena otak laki-laki ingin menjaga istrinya. Yang marah-marah itu kita loh. Jadi kita rubah. Orang itu gak punya mata, kita belain dia. Bener mas, dia gak punya mata. Dan laki-laki kalau lagi marah, pantang kita yang nak istighfar mas. Istighfar, ini pantang banget gitu. Dia tersinggung gitu. Sudah kita ada istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Insya Allah istighfar kita yang ke-7, dia ngikut. Tapi kita tidak menggurui. Laki-laki paling pantang istrinya menggurui. Ya, kenapa? Itu otaknya memang. Sudahlah, kita pakai cara-cara cantik. Ya, ya Allah mas, untung kamu ngeremnya bagus. Untung ya kita duduk di sini kita bisa kuat. Paham ya Bu? Paham ya? Iya, karena memang begitu. Laki-laki itu semuanya begitu. Sebaik-baiknya itu pasti karena dia kaget, ya. Otak mamalianya dan otak reptilnya bekerja. Kan itu fight or flight kan? Nah, bayangin ibu kalau dia nggak sigap dengan perasaan seperti reptil, fight, nabrak kita Bu. Otak reptil harus bekerja. Dia reptil kena mamalia. Nggak ngajar orang itu. Iya mas, kurang ajar tuh. Sudah sampai situ saja, nggak usah dikomporin. Kita kejar mas, nggak usah. Sering kembali. Beda membela dengan membela itu beda. Ya, paham ya? Iya, alhamdulillah. Nah ini. Sudahlah diri kita rusak. Yang bahaya adalah karena tubuh manusia ada sinyalnya, tubuh manusia ada nurnya, tubuh manusia ada gelombang elektromagnetiknya. Cilakannya marah itu setelah dia jalan di badan nanti terbroadcast keluar. Makanya orang dekat kita tahu banget kita marah, walaupun kita nggak ngomong. Saya sering gitu kalau lagi rasanya marah nggak mau ngomong gitu ya, orang-orang di rumah. Kenapa? Itu dia buruk. Kita duduk sama orang sedih, tiba-tiba kita ikut sedih, barang lagi gembira kan? Ikut tiba-tiba sedih. Tapi jangan juga menjudgment. Ibu yang sedih ya. Sudah ibu sedih pernah nggak gitu ibu? Makanya itu tadi, apa yang ibu pikirkan dia terpancar. Ya, sama juga apa yang ibu ucapkan dia juga terpancar dari, ya. Makanya kata Agim itu tadi, isi teko yang keluar sama dengan isinya.
Kalau kita lagi marah, keluar tuh. Terus, ya, tinggal kita atur sedemikian. Baik, kalau kita sudah duduk di majelis, upayakan sudah di level courageous, semangat untuk menerima ilmu. Dalam perjalanan istighfar, ya, karena banyak aja hal-hal kita mau berangkat pergi ngaji ya Bu, ada aja tukang ledeng datang, tukang listrik datang, bukan dari pagi kan gitu ya, udah pas bapak lagi ya Allah, ini kajinya wise nih, datang orang di belakang, makanya istighfar, astagfirullah, pas datang tukang listrik, astagfirullah.